Pi Network akan menyelamatkan kita dari krisis moneter. Kita bicara dunia dulu. Semua negara sekarang ini berada pada keadaan yang tidak mudah. Dari Sekjen, PBB menyampaikan, dari IMF, dari Bank Dunia menyampaikan bahwa akan ada 60 negara yang akan ambruk ekonominya. Dan sekarang sudah mulai satu persatu. Angkanya adalah 9 terlebih dahulu, kemudian 25, kemudian 42. Mereka sudah secara detail mengkalkulasi. Apa yang dikhawatirkan itu betul-betul kita lihat. Dan sekarang ini 320 juta orang di dunia. Sobatku Kuda Putih TV, sebelum melanjutkan nonton video, saksikan iklan berikut ini ya. Sobatku jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan ketuk loncengnya. Supaya sobatku pertama kali dapat info video yang menarik dari Kuda Putih TV. Selamat menonton dan salam sukses. Kita perhatiin, harga-harga pangan udah pada naik. Nah kalau harga-harga pangan sudah pada naik, ingat Dara, kita semua harus siap untuk menghadapinya. Kalau pendapat saya secara pribadi, jadi nanti yang inflasi ini pengaruhnya yang besar. Justru di kota-kota besar yang banyak mall. Karena apa? Banyak keinginan. Dan yang kedua, yang banyak megang kartu kredit. Sobat, apa yang disampaikan Pak Jokowi setelah bertemu dengan lembaga internasional? Bertemu dengan lembaga-lembaga internasional, langsung bos-bosnya. Bertemu dengan kepala negara G7 baru saja. Saya tanyakan, sebetulnya dunia ini mau kemana? Beliau menyampaikan, Presiden Jokowi, tahun ini kita akan sangat sulit. Tahun ini kita akan sulit. Terus, kemudian seperti apa? Tahun depan akan gelap. Ini bukan Indonesia, ini dunia. Hati-hati, jangan bukan Indonesia yang saya bicarakan tadi, dunia. Kita bicara dunia dulu. Semua negara sekarang ini berada pada keadaan yang tidak mudah. Dari Sekjen, PBB menyampaikan, dari IMF, dari Bank Dunia menyampaikan bahwa akan ada 60 negara yang akan ambruk ekonominya. Dan sekarang sudah mulai satu persatu. Angkanya adalah 9 terlebih dahulu, kemudian 25, kemudian 42. Mereka sudah secara detail mengkalkulasi. Apa yang dikhawatirkan itu betul-betul kita lihat. Dan sekarang ini 320 juta orang di dunia sudah berada pada posisi menderita kelaparan akut. Karena memang posisi pertumbuhan ekonomi semuanya bukan hanya turun tapi anjlok semuanya. Singapura, Eropa, Australia, Amerika, semuanya. Pertumbuhan ekonominya turun, tetapi inflasinya naik. Harga-harga barang semuanya naik. Inilah kondisi yang sangat, kalau boleh saya sampaikan, dunia sekarang ini sudah pada kondisi yang mengerikan. Amerika yang biasanya kenaikan barang atau inflasi itu hanya berada pada posisi 1%, hari ini sudah berada di 9,1%. Pidato Presiden Jokowi pada acara HUT RI ke-77 menyampaikan lagi keadaan ekonomi dunia saat ini. Saudara-saudara bangsa dan setanah air, para hadirin yang berbahagia. Tantangan yang kita hadapi saat ini sangat berat, sangat sulit, tidak mudah. Semua negara di seluruh dunia sedang menghadapi ujian yang sama. Krisis kesehatan pandemi COVID-19 belum sepenuhnya pulih. Perekonomian dunia juga belum sepenuhnya bangkit. Tiba-tiba meletus perang di Ukraina, sehingga krisis pangan, krisis energi, dan krisis keuangan
tidak terhindarkan lagi. Kita tahu 107 negara terdampak krisis dan sebagian di antaranya diperkirakan akan jatuh bangkrut. Sobat, setelah kita mendengarkan informasi dari Bapak Daud Tauni, mantan pengawal Presiden SBY 2 periode dan Presiden Jokowi, bahwa krisis ekonomi dunia benar-benar terjadi. Presiden Jokowi memiliki pemikiran yang terbuka dengan perubahan zaman, bahwa cryptocurrency, mata uang digital Bitcoin, dan lain-lain. Beliau akan melakukan training besar-besaran untuk melahirkan para reformis, pembawa perubahan-perubahan. Evolusi industri 4.0, digital ekonomi, sudah mulai masuk dan ini harus kita respon dengan cepat. Kita harus tanggap terhadap perubahan-perubahan global. Kita harus cepat mengantisipasi setiap perubahan-perubahan yang ada. Karena revolusi industri 4.0 membawa disrupsi, perubahan yang radikal. Kita harus sadar ini ada perubahan yang radikal, perubahan yang tidak terduga, memporak-porandakan standar-standar yang telah ada. Menurut saya, kita membutuhkan pemimpin-pemimpin yang open mind, yang terbuka, karena zamannya sekarang memang zaman terbuka. Kita butuh pemimpin-pemimpin yang siap menghadapi ketidakterdugaan. Karena perubahan dunia sekarang ini cepat sekali. Kita baru belajar Internet of Things, muncul Artificial Intelligence, muncul Advanced Robotics, muncul Virtual Reality, muncul Bitcoin, muncul Cryptocurrency. Kalau pemimpinnya terkaget-kaget, nggak cepat merespon, nggak cepat belajar mengenai perubahan-perubahan itu, ya kita ditinggal. Kita juga butuh pemimpin yang bisa bereaksi cepat. Dan butuh pemimpin yang goal-oriented, result-oriented, bukan prosedur-oriented yang bertele-tele. Dan kita harapkan training-training yang nanti akan kita lakukan secara besar-besaran, lahir para reformis, pembawa perubahan-perubahan, bisa mengantisipasi adanya perubahan-perubahan, yang mau membuat sistem itu menjadi sederhana. Karena dalam perubahan-perubahan dunia yang sangat cepat seperti sekarang ini, kita butuh kebijakan yang bisa kita putuskan cepat. Bukan justru kita memproduksi regulasi yang sebanyak-banyaknya, yang justru mempersulit kita sendiri. Presiden Joko Widodo mengatakan perubahan digital sudah tidak bisa dilawan karena pada saat ini telah terjadi pergeseran perdagangan di masyarakat dari transaksi secara offline menjadi online. Indonesia perlu mempersiapkan diri lebih baik. Krisis finansial merupakan momen menurunnya kepercayaan terhadap kemampuan pemerintah dalam mengatur ekonomi. Protests against Wall Street continue to grow. Streets of Athens as protesters hurled rocks, bottles. Setelah berbagai krisis terjadi, teknologi blockchain dan mata uang kripto seperti Bitcoin sering dicanangkan sebagai revolusi digital dalam dunia finansial. Pro dan kontra tentu ada. Bagi sebagian orang, mata uang kripto tidak lebih dari antusiasme semata. Meskipun secara teori, teknologi ini dapat menggantikan cara kita bertransaksi di masa depan. Akan tetapi, untuk sebuah mata uang dapat menjadi resmi, dia harus memenangkan kepercayaan dari masyarakat dan membawa keuntungan dari mata uang sebelumnya. Jadi, apakah itu mata uang kripto? Bagaimanakah blockchain dapat bekerja? Dan mengapa hal-hal ini sangat signifikan? Sobat Kuda Putih TV, bahwa krisis ekonomi benar-benar sudah terjadi di beberapa negara, sobatku. Saya berdoa semoga melalui P-Network ini kita sebagai para pionir bisa terlepas dari krisis ekonomi. Program Nicholas sungguh sangat luar biasa, sehingga mantan Presiden Amerika Barack Obama pun yakin bahwa P-Network ini adalah kripto masa depan selain Bitcoin. Bahkan P-Network ini akan melebihi nilainya dari Bitcoin, sobatku. Pionir luar negeri sangat antusias sekali mengadakan acara demi acara, pertemuan demi pertemuan untuk menciptakan antusiasme
kepada orang-orang yang melihat dan mereka akan bergabung menjadi pionir-pionir, sehingga para pionir ini bisa menjadi sejahtera di masa depan dan bisa mengatasi krisis ekonomi yang sedang melanda dunia. Kalau nilai 1 Pi-nya 3.114.159 dolar, ini akan membuat perekonomian bangkit. Kalau nilai konsensus sebesar ini benar-benar terjadi, maka para pionir akan sejahtera dan bisa menghadapi krisis ekonomi. Bagaimana dengan para pionir yang baru saja memulai? Coba kita hitung. Kalau pionir baru hanya memiliki 50 koin Pi dan sudah tidak bisa menambang lagi, berapa nilai sesuai dengan konsensus? 50 kali 314.159 dolar, 15.708.950 dolar, sobat. Kita kalikan aja, 1 dolarnya adalah 14.500, 227 miliar, sobatku. Wow, apakah nilai ini benar-benar terjadi? Kita sabar saja, kita ikuti proses-prosesnya. Biarkan manajemen melakukan tugasnya, dan tugas kita adalah referensi ke teman-teman, sobat-sobat kita yang belum menjadi pionir. Jadikan dia pionir, dan supaya kita sama-sama bisa menanggulangi krisis ekonomi yang akan terjadi di Indonesia ini, sobatku. Di menit tertutup ini, sekali lagi kita sabar saja, kita ikuti prosesnya, jangan tergesa-gesa, karena segala sesuatu itu pasti indah pada waktunya. Tetap semangat, salam petir. Jangan lupa klik petirnya, sobat.